kejar untuk dibunuh orang-orang yang paling setia dengan Nabi Isa. Nah ini kaum Hawariyin lagi duduk bersama Nabi Isa. Ada satu orang dari Bani Israel mencaci, ngatain Nabi Isa, dicaci, dimaki dengan cacian yang buruk. Dan memang begitu, dari dulu mereka itu gemar mencaci, menjelek-jelekkan orang yang gak sejalan dengan mereka, dicaci. Baik dipojokkan melalui media, melalui TV, melalui internet, melalui propaganda mereka lah. Hingga zaman ini. Mereka dari dulu menjelek-jelekkan Sayyidina Isa. Hingga zaman sekarang ini pun juga mereka susupkan ajaran mereka untuk menjelekkan Nabi Isa. Di dalam kejadian-kejadian yang banyak disusupkan. Nah ini Sayyidina Isa ibn Maryam dimaki, dicaci oleh masyarakat Yahudi. Ketika mereka udah puas mencaci, kaum Hawariyin mereka panas, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa di hadapan Nabi Isa. Mereka diam. Nabi Isa diam, menyimak. Udah selesai, setiap kali dimaki Nabi Isa bilang jazakallah khair, jazakallah khair, terima kasih, terima kasih. Dimaki dibilang terima kasih. Sampai kaum Hawariyin bilang, ya Ruhallah, ini engkau sekarang lagi dimaki. Dengar gak? Ini dia lagi ngatain engkau. Kok engkau bilang jazakallah khair, engkau bilang terima kasih. Maka Sayyidina Isa bilang, kesian ini orang. Dia menginfakkan apa yang dia punya di hatinya. Kebetulan yang dia punya keburukan. Itu yang dia kasih ke saya. Ya saya terima. Dan saya balas memberikan kepada dia. Saya cek di hati saya, nggak ada apa-apa kecuali kebaikan, kecuali terima kasih, kecuali doa. Itu yang saya berikan buat dia. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Yang punya keburukan itu yang dia kasih. Yang punya kebaikan itu yang dia berikan. Ini dia keluarkan isinya keburukan. Saya mengeluarkan kebaikan, terima kasih, jazakallah khair, didoain, itu yang ada dalam hatinya. Sampai dikatakan wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah akan memancarkan isinya. Nih gelas, botol, isinya air putih, yang keluar air jernih. Isinya susu, yang keluar susu. Tapi isinya darah, yang keluar darah. Isinya kotoran, yang keluar kotoran. Setiap wadah memancarkan isinya. Karena itu apa isi hati kita? Bersihkan nih hati kita. Sayyidina Isa ibn Maryam ala nabina wa alaihi afdhalus salat wa azkat taslim. Pernah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili waktu itu dia lagi berbaring di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ini seorang wali besar, imam besar, guru besar, Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam tasawuf, ulama besar. Dia lagi baring, dia ketiduran di Ka'bah. Tatkala dia ketiduran, dia mimpi ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imamul Haddad dan juga di banyak kitab-kitab tasawuf disebutkan kisah ini dalam kitab-kitab manaqib. Imam Ahmad bin Zain juga menyebutkan kisah ini dalam Syarah Ainiyah. Wah banyak disebutkan kejadian ini dalam sejarah. Al-Imam Abul Hasan Syadzili dia tidur, kemudian dia mimpi ngelihat Rasulullah. Seolah-olah mereka sedang di Baitul Maqdis, ngelihat Nabi Muhammad lagi di dalam Masjidil Aqsa. Terus di situ bersama para nabi-nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi Musa itu nabinya umat Yahudi. Nabi Isa nabinya umat Nasrani. Sebenarnya setiap kali Nabi Musa itu, Nabi Isa diutus untuk memperbaharui ajarannya Nabi Musa yang diselewengkan. Datang Nabi Isa untuk meluruskan penyelewengan tersebut. Sehingga kewajiban masyarakat Yahudi untuk beriman dan ngikut kepada Nabi Isa. Tapi dibunuh, mereka berusaha membunuh. Tapi diangkat Nabi Isa, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitu. Datang Nabi Muhammad untuk meluruskan semua ajaran-ajaran yang diselewengkan umat Yahudi, umat Nasrani yang menyelewengkan dari pemalsuan tangan-tangan Yahudi yang nyusup ke dalam mereka. Kemudian juga dari umat-umat yang lain penyelewengan datang Nabi Muhammad untuk meluruskan itu semua. Dan kita beriman dengan semua nabi, semua rasul, mereka adalah makhluk kekasih Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, dalam mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili ngelihat Nabi Muhammad ngumpul dengan para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Di situ ada Nabi Musa, Nabi Isa lagi dialog sama Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Isa bilang, "Ya Rasulullah, engkau bilang di dalam hadismu, ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel.
ulama-ulama umatku mereka bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sebab nih, nabi-nabi di kalangan Bani Israel, setiap kali Rasul mereka mangkat, para nabi-nabi itu fungsi mereka untuk menstabilkan ajaran para Rasul, memperbaharui ajaran para Rasul, memperkuat ajaran para Rasul, menjaganya jangan sampai diselewengkan. Tuh, fungsinya para nabi-nabi tersebut. Dan Nabi bilang, ulama umatku mereka punya fungsi yang sama seperti nabi-nabi kalangan Bani Israel, menjaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau tanya, ada gak coba tunjukkan kepada kita sekalian, kata Nabi Musa, Nabi Isa, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, tunjukkan kepada kita mana ulama yang kau maksudkan, yang mana dia bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mana dia? Coba, nih kita sekarang nih nabinya Bani Israel, rasulnya Bani Israel. Nah sekarang tunjukkan daripada umatmu ulama yang katanya bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tunjukkan, kata Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian Nabi memanggil, Aina Abu Hamid Al-Ghazali? Di mana gerangan Abu Hamid Al-Ghazali? Maka tahu-tahu datang Al-Imam Al-Ghazali. Dia datang di hadapan Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Dia ambil tangannya Nabi, dia salami tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, ini dia, kata Rasulullah. Ini dia ulama dari kalangan umatku yang bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa lihat, ini dalam mimpinya Abul Hasan Asyadili. Dilihat oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, Masmuk ya Imam, siapa gerangan namamu wahai Imam? Imam Ghazali menjawab, Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nabi Musa dengar begitu, ya Imam, ente katanya ulama. Saya nanya nama kamu, tapi yang kamu jawab nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama gelarmu. Apa ini sopan? Saya nanya nama, bilang aja nama saya Muhammad, selesai. Engkau malah jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Maka Imam Ghazali melihat ke arah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ata'addab ma'al kalim, ujibul kalim au ata'addab ma'al kalim. Aku menjawab pertanyaan dari kalimullah Sayyidina Musa, atau ya sudah aku bersikap sopan, aku terima omongan dia, aku tidak jawab, atau aku berikan jawaban. Rasul bilang jawab, dia menguji engkau, jawab pertanyaannya. Ini dalam mimpinya Abul Hasan Asyadili. Maka Sayyidina Ghazali berkata kepada Nabi Musa, wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, kamu nanya begitu sama saya juga mau nanya nih. Waktu kamu di lembah yang suci, ketika Allah Ta'ala berbicara dengan engkau, Allah Ta'ala bertanya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa itu gerangan yang engkau pegang di tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Engkau jawab, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku. Aku gunakan tongkat aku ini untuk bersandar ya Allah. Aku gunakan untuk ngangon kambing ya Allah. Dan aku menggunakan tongkatku ini untuk banyak perkara, untuk hal-hal lainnya ya Allah. Allah enggak nanya itu tongkat buat apaan. Allah cuma nanya itu apa yang di tangan kanan. Bilang aja tongkat, selesai. Kenapa engkau bilang ini tongkat buat ini, buat ini, buat ini? Sama, saya juga sama sama engkau. Senyum Nabi Musa. Artinya ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia hormati, dia suka berbicara dengan lengkap, dengan panjang untuk memperpanjang dialog tersebut. Ini dialog kekasih dengan yang dia kasihi. Senyum Nabi Musa. Bilang sadak ya Rasulullah, ini memang ulama dari kalangan umatmu yang bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tidak selesai sampai di situ. Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, ya Musa, ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Wahai Musa, wahai Isa, apakah ada di kalangan umatmu ulama besar yang seperti Ghazali ini? Maka mereka jawab, tidak ada ya Rasulullah. Kami tidak temukan di umat kami,
di masyarakat Yahudi dan masyarakat Nasrani. Kami tidak temukan di umat kami orang yang memiliki keilmuan seperti Imam Ghazali ini, kata mereka. Alhamdulillah Imam Ghazali aset kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sampai bilang, kalau kita mau ngebedain, ini kan zaman sekarang ulama macam-macam. Ada ulama yang ngawur, ada ulama yang ekstrim, ada ulama yang bawa pecah, namanya ulama tapi omongannya kayak racun juga ada. Mau tahu? Tadi Pak Bupati kan memperingati kita, mengingatkan kepada kita daripada ajaran-ajaran tuh yang memecah belah, yang ngajarin untuk ngebunuhin orang, menghalalkan darah orang. Itu seperti kejadian di Irak, di Suriah, di mana-mana, yang mengatasnamakan Islam, tapi yang dibunuhin orang Islam semua. Yang dibunuhin kaum muslimin semua. Dia bilang atas nama Islam, Allahu Akbar. Yang dibunuhin orang Islam, yang disembelihin orang Islam. La haula wala quwwata illa billah. Ini ajaran dari mana? Bukan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, bukan ajaran yang kita kenal dari sahabat Nabi Muhammad atau tabi'in atau ulama salafus saleh. Nah, itu dikatakan kalau kita mau tahu, mau membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia, ulama dunia. Ada ulama akhirat. Ulama akhirat ulama yang benar, yang lurus. Ada ulama dunia, namanya di dunia ulama, tapi dia racun, di akhirat tempatnya di neraka. Ulama su, ada yang begitu. Membedakannya sulit. Pakaian boleh jadi mirip-mirip, sorban boleh jadi mirip-mirip, yang dibawa sama-sama Quran hadis. Tapi mau ngebedainnya bagaimana? Kalau orang yang jeli dia langsung tahu. Orang yang hatinya diberikan cahaya, dia bisa ngebedain. Oh, ini nggak benar, dia bisa tahu. Orang yang diberikan ilmu, dia bisa tahu, dia bisa ngebedain. Tapi orang awam kadang sulit untuk membedakan. Bagaimana cara membedakan mana ulama akhirat yang benar, mana ulama dunia yang sesat? Perbedaannya mudah, kata ulama salafus saleh. Mereka bilang cara membedakannya, ulama dunia tidak senang dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Ulama akhirat mereka suka dan gemar daripada kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ulama akhirat mereka baca kitab Imam Ghazali. Tuh kalau di Lawang, Al-Ustadz Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud, kitab-kitab Imam Ghazali di sana. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di Gresik, kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya, tiap kali hatam diulang terus. Masya Allah. Kitab Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kitab Bidayatul Hidayah, dan lain-lain, Kimyaus Sa'adah, dari kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Ciri ulama akhirat mereka senang kitabnya Imam Ghazali. Ulama dunia mereka nggak demen dengan kitabnya Imam Ghazali. Di antara hal yang menyebabkan kemenangan di Baitul Maqdis di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi ini dia adalah orang yang ngefans, penggemar berat kitabnya Imam Ghazali. Banyak terinspirasikan oleh kitab-kitab Imam Ghazali. Banyak mengulang, mempelajari dan membaca kitab Imam Ghazali, bahkan di dalam peperangan dia terinspirasikan dengan kitab-kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardah. Di antara perangai beliau waktu bertempur dengan pasukan kaum Nasrani, panglima Nasrani ada yang sakit. Salahuddin dengar dia sakit, stop pertempuran dulu. Dikirim dokter yang terbaik, dokter pribadi beliau yang paling baik, dikirim ke pasukan Nasrani untuk ngobatin raja mereka. Sebab saat itu kedokteran itu paling populer dimiliki oleh muslimin. Dikirim dokter terbaiknya untuk ngobatin panglima Nasrani. Diobatin sampai sembuh, gak ada dendam di dalam hatinya. Lihat sekarang tuh, orang-orang yang mengatasnamakan kemanusiaan begitu memerangi di wilayah-wilayah Timur Tengah sana sampai diembargo. Obat-obatan gak boleh masuk, pangan gak boleh masuk, bahan bangunan gak boleh masuk. Dibiarkan bayi-bayi yang sakit, yang mati, yang dibantai. Terus mereka menjerit hak asasi manusia, kemanusiaan. Wah, kita umat Islam udah kenal kemanusiaan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi mengenal kemanusiaan. Nah, itu sahabat Rasulullah yang mengatakan kita sahabat Nabi Muhammad tidak main licik, tidak main curang, tidak menjandera anak-anak. Kalau ada kemarin di beberapa wilayah dunia penyanderaan di kafe, di restoran mengatasnamakan Islam. Islam bukan demikian.
Itu bukan memajukan Islam, itu mencemarkan Islam. Itu bukan membela Islam, menghancurkan Islam. Pelakunya adalah musuh Islam, menjelek-jelekkan Islam. Islam mengajarkan rahmat, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan akhlakul karimah. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ambil pelajaran. Belajar, berguru yang benar kepada ulama-ulama yang benar. Problem kita sekarang tuh dua. Satu, kita enggak menuntut ilmu agama, enggak belajar agama. Dua, belajar agama cuma salah guru. Itu problem kita. Enggak belajar agama, dia akan tersesat. Dia salah guru juga akan tersesat. Jadi lihat-lihat dari mana dia belajar. Masukin Islam itu, masukin orang ke dalam Islam susah, sulit. Para wali songo datang ke bumi Nusantara ini, masukin orang ke dalam agama Islam, menyebarkan Islam sampai kemari ke dalam kesultanan ini. Masya Allah, menyebarkan agama Islam. Tidak mudah, sulit. Jangan ada orang datang kemari kok gampang banget ngafirin orang. Kalau dulu ngislamin orang dengan susah payah, datang ajaran baru mengkafirkan orang lain dengan mudahnya. Oh, kafir, oh, syirik, bid'ah. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, jalankan syariatnya Nabi Muhammad di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Jangan cerita, oh, saya mau mempraktekkan syariat Nabi buat 220 juta orang di Indonesia. Tapi di rumah ente ada 10 orang gak bisa ente jalankan. Jalankan dulu di rumah kita. Sholat jamaah. Laksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Tutup aurat yang betul. Keluarkan zakat. Tuntut ilmu agama. Jalankan itu. Tunjukkan perangai akhlak Islam di dalam rumah kita. Di dalam pasar kita. Di dalam keseharian kita. Tunjukkan. Kalau kita muslim yang menjalankan keislaman. Nih, lihat keislaman dalam diri kita. Dengan perangai kita, dengan akhlak kita. Kalau orang dulu itu, mereka masuk di sebuah negeri, orang-orang tersebut pada masuk Islam. Kenapa? Sebab ketika orang-orang tersebut mencari tahu tentang Islam, mereka temukan Islam pada diri kaum muslimin. Tapi sekarang mau tanya tentang Islam kepada kaum muslimin, muslimin bilang, ente mau lihat Islam jangan lihat sama saya, tuh di kitab, tuh di Quran. Pada diri orang tersebut jauh daripada nilai-nilai keislaman. Orang dulu mau lihat Islam, lihat pada diri mereka, dipraktekkan terjemahan hidup dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sekarang mana Islam di kitab, pada dirinya jauh daripada keislaman, daripada akhlak-akhlak Islam. Sehingga umat Islam yang menghijab Islam, yang menutup-nutupi Islam dengan akhlak mereka, dengan perangai mereka yang buruk, waliyadzubillah min dzalik. Tunjukkan perangai kita yang baik, akhlak kita yang bagus, cerminkan Nabi Muhammad dalam keseharian kita hingga kita menjadi orang-orang yang membawa citra baik, memberikan pencitraan baik kepada dunia tentang Islam, tentang Nabi Muhammad alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memakmurkan wilayah ini, memakmurkan kota ini, memakmurkan kabupaten ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kota Waringin Barat ini penuh keberkahan, penuh anugerah, dijaga dari bala, dijaga dari musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di dalam penduduknya, di dalam masyarakatnya. Senantiasa diberikan kesejahteraan, kedamaian, keamanan, keselamatan, kemakmuran zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan para pemimpin kita, Bapak Bupati, Sultan, kemudian juga seluruh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita, tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana daripada majelis silaturahim, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, afiat dan bimbingan. Dijadikan kita kaum muslimin yang paling manfaat untuk muslimin lainnya, kaum mukminin yang paling berkah untuk mukminin lainnya, umat Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang terhadap sesama. Dijadikan kita orang-orang yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad di dalam niat, di dalam perbuatan, di dalam berucap, mencerminkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim.
Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. راحت الديار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو معاني هدير. راحت الديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في الليالي المولد في الليالي المولد. راحت الأضيار تجدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. راحت الأضيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في الليالي المولد في الليالي المولد. عبد الله لما أيانا أمنا ابن النجاة عبد المطلب ككيا أبو طالب بامجا خديجة istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil adiyar tashdu fi layali al-mawlidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. راحت الأديار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في الليالي المولد في الليالي المولد. عد وقولا لك جوكا وفتايا هدايا daun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah
yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adhyar tashru bi layalil mawlidi wa bariqul nur yabdu bil ma'ani ahadi. Rahatil adhyar tashru bi layalil mawlidi wa bariqul nur yabdu bil ma'ani ahadi. Wa bariqul nur yabdu bil ma'ani ahadi. Wa bariqul nur yabdu bil ma'ani ahadi. Fi layalil mawlidi, fi layalil mawlidi. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil